Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Sri Bintang Pamungkas. Apa kabar Pak Bintang? Alhamdulillah baik. Iya. Teman-teman semua, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 kemarin ada sebuah kejadian menarik di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Saat itu di sana sedang diselenggarakan silaturahmi oleh Forum Tanah Air. Forum itu adalah forum yang dibentuk oleh diaspora Indonesia yang bekerja di Amerika waktu itu dan markasnya berada di New York. Tetapi Forum Tanah Air itu atau FTA itu mempunyai perwakilan di 21 negara yang tersebar di 5 benua. Nah, peristiwanya adalah ketika silaturahmi akan berlangsung, tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian diduga sebagai orang-orang bayaran. Mereka merusak acara dengan menurunkan backdrop, merusak layar monitor infokusnya, kemudian juga mematahkan standing mikrofon dan membuat kericuhan di situ. Nah, mereka juga melakukan aksi unjuk rasa di depan hotel. Mereka bahkan sempat beramai-ramai mau masuk tetapi dicegah oleh polisi dan mereka menuntut agar acara silaturahmi itu dibubarkan. Akibatnya silaturahmi itu berjalan menjadi tidak kondusif dan akhirnya dari rencana akan berlangsung hingga pukul 2, akhirnya dihentikan pada pukul 12 setelah makan siang karena adanya tekanan-tekanan yang hebat dari masa itu yang jumlahnya puluhan orang dan rata-rata masih sangat muda kalau menurut penglihatan saya. Nah, yang mau kita bicarakan dengan Pak Sri Bintang adalah mengapa banyak sekali orang-orang yang bisa dibayar ya Pak untuk kepentingan tertentu. Karena seperti saya pernah podcast juga, ketika masa oposisi dari berbagai elemen termasuk mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di DPR untuk menolak pemilu curang, justru muncul masa tandingan yang mendukung pemilu dan diduga itu juga masa bayaran karena kalau dilihat profilnya mereka tuh nggak jauh-jauh beda, rata-rata masih muda gitu dan mereka itu punya jiwa yang relatif keras, ngotot gitu, berani gitu loh. Mungkin karena dibayar ya Pak ya, makanya jadinya berani. Iya. Nah, kita mau tanya ke Pak Bintang, sebetulnya kenapa ada muncul orang-orang yang bisa dibayar seperti itu, dampaknya seperti apa, dan yang terpenting adalah sebetulnya faktor pemicunya apa? Apakah hanya sekedar masalah ekonomi atau ada hal yang lain? Pak Bintang, silakan Pak dijelaskan. Ya, pertama adalah bahwa mereka memang orang bayaran. Jadi orang bayaran itu, ya pikiran kita yang pertama kali adalah mereka memang orang-orang yang tidak mampu. Oke, secara ekonomi ya Pak ya? Ya, secara ekonomi. Miskin. Kemudian pengangguran, ya, tidak punya pekerjaan. Lalu ya ada aktor yang membutuhkan mereka dan mempunyai uang. Jadi sebetulnya masalah itu tidak terjadi sekarang aja. Dari sejak zamannya Pak Harto sudah ada itu. Memang artinya orang yang bayar itu memang mempunyai kepentingan dan kepentingan itu tidak jauh-jauh dari kepentingan politik lah, ya, atau sosial. Sebab dan itu saya alami sendiri. Saya alami sendiri. Ketika saya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, masih di Jalan Gajah Mada itu. Setiap kali ada sidang, selalu ada kelompok-kelompok yang mengecam lah
mengecam saya bahwa saya anti orang asing, ya, karena saya diadili itu karena peristiwa di Jerman, di mana saya dituduh melawan Pak Harto, mengejar-ngejar Pak Harto, menyebar-nyebarkan selebaran anti Soeharto, antara lain tentang SDSB, yaitu slogan Soeharto dalam segala bencana yang dibikin oleh Nuku Sulaiman, aktivis. Gara-gara SDSB yang dibikin Nuku Sulaiman itu dia kena 8 tahun penjara di Salemba. Nah, itu semua bohong lah, tidak ada yang benar. Lalu setelah peristiwa Jerman itu ada laporan polisi, Muhki Harjo namanya, Muhki Harjo, ya, yang bikin itu, ya, si Bintang melakukan ini, melanggar pasal makar, ya, lalu saksinya disebutkan ini. Kapten Muhki Harjo. Kebetulan ketika saya itu diinterogasi di Bareskrim, ketemu sama seseorang yang duduk di sebelah saya. Nah, kita ngobrol-ngobrol, dia menyebut namanya Muhki Harjo. Saya tanya dia, apakah Anda pernah pergi ke Jerman akhir-akhir ini? Enggak. Nah, terus? Artinya apa? Orang yang dibayar untuk ngaku dan melakukan suatu perbuatan yang tidak patut, tidak layak, tidak hanya sekedar orang-orang miskin, polisi pun bisa dibegitukan. Itu di zaman Pak Harto itu, ya. Nah, memang di zamannya Pak Harto itu banyak sekali kelompok-kelompok yang memang disengaja dibentuk untuk kepentingan politik. Ya, nggak bisa diingkari bahwa itu kepentingan Pak Harto juga, atau rejim lah. Ya, jadi ada Angkatan Muda Siliwangi. Itu juga dibentuk karena itu. Ya. Nah, mungkin mereka tidak dibayar, ya, tetapi ada jatah, di mana mereka bisa ambil itu jatah itu. Ya, nggak jauh-jauh dari duit juga, tetapi tidak seperti pemuda bayaran yang kemarin, yang di Kemang, ya. Yang di Kemang itu bukan, ya. Banyak sekali dibentuk pada waktu itu, ya. Bahkan putra-putri Purnawirawan, saya kira juga dibentuk untuk tujuan politik yang sama, melindungi rejim. KNPI, KNPI juga dibentuk untuk melindungi rejim, karena memang dalam berbagai macam kegiatannya itu mendukung rejim. Kalau di era Pak Jokowi, sepanjang pengamatan Pak Bintang, ada nggak yang dibentuk untuk melindungi rejim? Ya, belum lama yang lalu kan ada pasukan bunuh diri, pasukan berani mati. Ya, nah, itu kayak gitu. Terus kemudian muncul pasukan bawah tanah. Iya, betul. Bentar lagi ada lagi pasukan bawah tanah. Iya, betul. Nah, jadi, kalau yang barusan kita sebutkan ini, ya, pasukan berani mati dan sebagainya ini, kalau ngelihat kan wajahnya itu kan anak-anak kecil. Banyak itu, ya, masih remaja. Remaja, itu pasti bayaran, dan tampangnya kan juga tampang orang kebanyakan, ya. Iya. Artinya tidak terpelajar, ya. Jadi mereka ini pasti bayaran.
Tapi jangan lupa ya, kemudian partai-partai politik juga punya armadanya sendiri. Oh gitu? Oh iya, itu tujuannya adalah ya saya pernah di P3. Itu ada armada P3 apa ya, pasukan Ka'bah atau apa ya? Iya, ada namanya itu. Iya kan? Oh, itu pakai bajunya juga pakai baju kayak militer, loreng-loreng. Saya pernah pakai itu juga. Tidak sadar bahwa itu sebetulnya nggak boleh. Nggak bolehnya itu, kalau mereka memang mendukung P3 atau mendukung partai tertentu, ya udah masuk aja sebagai anggota partai, ya. Tidak perlu mempunyai pasukan khusus gitu. Pasukan untuk apa itu pasukan itu? Ya tujuannya kan untuk melindungi, memainkan politik mereka gitu. Iya. Nah, itu harus dilarang. Itu harus dilarang. Nggak boleh itu. Nggak boleh ya. Kalau mau bikin organisasi bikin aja. Ya, karena memang pasal 28 itu membolehkan ya kemerdekaan berkumpul, berserikat, ya kan. Tetapi kemudian ada menempatkan diri sebagai underbow-nya sesuatu kekuatan partai. Nah, itu harus dilarang. Iya, Pak. Kalau yang soal FTA ini kan saya pernah sudah 2 kali nih ikut acaranya nih. Kan kita tahu. Jadi dari situ saya tahu bahwa FTA ini kan terbentuk karena para diaspora ini prihatin dengan kondisi bangsa. Mereka ingin menyerap aspirasi melalui diskusi bagaimana solusi bangsa ini ke depan gitu ya. Kalau kemudian kayak kemarin tuh dituduh menjadi provokator, memprovokasi, dituduh juga sebagai antek asing. Menurut Bapak orang-orang Bayar itu sebetulnya ngerti nggak sih apa yang mereka demo, Pak? Nggak ngerti. Ya mereka, ya itulah soal kedewasaan rakyat Indonesia umumnya tentang demokrasi itu minim, rendah, ya karena banyak orang-orang yang nggak sekolah, nggak belajar, mereka bukan terpelajar, mereka yang melakukan begitu itu sebetulnya bukan terpelajar. Mungkin mereka sekolah ya, tetapi kemudian setelah masuk ke dalam kelompok ini, itu menjadi merusak, ya. Nah, yang memulai merusak, ya yang bayar juga, ya yang bayar itu tidak jauh lah dari rejim-rejim gitu. Artinya mereka itu ketika mereka dibayar, maka mereka sudah didoktrin, sudah diarahkan harus gini. Betul, itu sebetulnya nggak benar gitu ya. Betul. Jadi kalau mau memang benar atau nggak benar, ya yang nggak benar itu penguasa. Yang nggak benar itu si penguasa. Ya ngapain juga mengerahkan massa seperti itu. Ya itu. Nah dulu memang ya Banser misalnya ya, ya Banser sebagai organisasi NU yang ya kan kalau NU kan ada pemuda NU. Iya. Ya itu ada itu, dan itu dugaan saya ya resmi ya. Memang Banser juga resmi juga ya. Tapi harusnya itu bukan organisasi macam begitu yang kemudian mempunyai tugas untuk melindungi kebijakan-kebijakan NU. Ya, nggak boleh itu, nggak boleh. Jadi ya suatu perserikatan yang independen lah. Tidak perlu mempunyai identitas mendukung sesuatu kekuasaan atau suatu kekuatan politik tertentu. Ya nggak ada itu cerita itu. Kalau mau mendukung suatu kekuatan politik tertentu, yang masuk aja menjadi anggotanya. Ya, nah ini juga akhirnya yang kalau tadi yang bayar yang salah ya, ini juga gitu, yang memberikan izin juga salah juga.
Jadi pasal 28 itu kemerdekaan berserikat itu tidak untuk main-main seperti itu. Ya, dan itu sudah berkembang ya. Ketika saya diadili di PN Jakarta Pusat itu, tidak hanya sekedar saya diteriaki macam-macam dengan tuduhan yang nggak benar ya, tetapi juga mereka bisa melakukan secara fisik apa itu namanya, aktivitas secara fisik untuk melukai orang lain, melukai saya misalnya, ya, itu jelas itu mestinya harus dilarang, ya. Dilarangnya bagaimana? Dilarangnya ya tidak hanya sekedar ketika terjadi peristiwa itu, tetapi kelompok ini memang harus apa itu namanya, diperiksa, ya. Ada nggak yang mengorganisir, ya? Kalaulah organisasinya resmi, ya itu yang memberikan izin organisasi seperti itu yang nggak benar. Iya, Pak. Kan kalau teman-teman nih kayak Bapak nih menganggap rejim Jokowi ini kan salah gitu ya, merusak negara gitu ya. Terus ada orang-orang yang dikerahkan lah, misalnya kayak kemarin untuk membela gitu. Artinya kan mereka juga membela sebuah kesalahan, itu bisa dipidana nggak sih, Pak? Oh ya bisa. Kalau polisinya waspada dan cerdas ya dia bisa, karena mereka sudah melakukan suatu perusakan. Nah, kalau mahasiswa berdemo, katakanlah di depan DPR MPR, lalu di luar unjuk rasa dan unjuk apa itu namanya, pikiran mereka dengan membawa spanduk, ya. Kalau sejauh itu nggak jadi soal, tapi kalau sudah merusak, nah itu yang dilarang, nggak boleh. Nah, seringkali yang terjadi adalah mau ngomong saja sudah dilarang, ya. Nah itu provokasi untuk pihak lain melampiaskan kemarahannya dengan cara merusak. Nah ini polisi yang nggak benar nih. Ketika saya demo kemarin di depan Sarinah, ya, itu sama-sama ngerti. Tetapi kepada Kapolseknya saya juga bilang bahwa kalau di luar negeri, ya, misalnya saya contohkan di Jerman, orang berdemo itu harus mendapat perlindungan karena itu hak. Dan perlindungan itu oleh pihak kepolisian adalah kewajiban. Jadi kewajiban orang yang melakukan haknya secara konstitusional, ya, itu merupakan hak menyatakan pendapat, seperti pasal 28 itu. Itu polisi harus wajib melindungi hak tersebut. Nah, misalnya bergerak long march, di setiap perempatan tuh polisi lah yang harus menyetop lalu lintas, ya, agar mereka bisa lewat, karena itu hak. Dan demo itu kan tidak setiap hari. Jadi pada saat itu terpaksa pengendara lalu lintas harus di-stop yang sifatnya sementara. Begitu lewat kan sudah selesai. Nah, demikian juga kalau orang berdemo di depan DPR atau di mana saja, ya, di depan istana, sepanjang mereka itu tidak melakukan perbuatan merusak, itu wajib mendapat perlindungan. Diberikan haknya sampai selesai. Ya, bahkan yang di Jerman itu mereka ditunggu sampai membersihkan sampah-sampah yang dibikin oleh si pendemo ini, dan itu ditaati bersama. Ada undang-undangnya. Di kita juga ada undang-undangnya, nomor 9 tahun 98. Undang-undang nomor 9 tahun 98 itu dibikin oleh Pak Habibie,
di zaman Pak Habibie menggantikan pasal 510 KUHP. Pasal 510 itu mengatakan bahwa setiap keramaian, bikin keramaian, itu harus minta izin. Nah, jadi kemarin kan dipersoalkan juga FTA itu ada izinnya atau enggak. Itu menggunakan pasal 510. Padahal Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 itu yang menggantikan pasal 510 KUHP itu tidak perlu izin. Yang penting dilaporkan. Pemberitahuan Ya, bahwa kami akan menyelenggarakan ini. Nah, umumnya itu pegawai hotel tempat dilakukannya diskusi itu yang melaporkan. Karena dia mempunyai datanya, siapa yang bakal datang, berapa orang yang bakal datang, ya. Dia yang memberi laporan kepada polisi, memberitahu kepada polisi. Nah, tetapi polisi sendiri kalau menerangkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 itu seringkali mengubah, tidak memberitahu tetapi meminta izin. Jadi seakan-akan kita minta izin, polisi sendiri begitu. Iya. Jadi ini yang nggak benar. Ini yang nggak benar. Pak Bintang, kalau misalnya nih ya, kita membayar orang. Tunggu. Okay. Tadi masih ada pertanyaan bagaimana tentang di masa Jokowi. Oke. Jokowi tidak membayari. Ya kemarin memang ada yang pasukan berani mati itu ya, itu pasti bayaran. Kemudian bawah tanah itu pasti bayaran. Yang kemarin juga pasti bayaran ya. Yang di Kemang itu ya. Tetapi Jokowi lebih menekankan bayari orang-orang partai. Bayari DPR dengan gaji tinggi, MPR dengan gaji tinggi, DPD dengan gaji tinggi, menteri-menterinya dikasih gaji yang tinggi. Karena itu lebih strategis. Lebih strategis, lebih apa ya? lebih gila. Lebih gila. Lebih efektif. Iya, mungkin lebih efektif, tapi lebih gila. Ini lebih gila ini daripada itu, ya. Nah, jadi itulah di zaman Jokowi bedanya dengan di zaman sebelumnya, ya. Ya, jadi ini pemerintahan baru nanti harus waspada. Saya pernah menulis buku itu tentang hal itu, ya. Itu tahun 99. Tahun 99 setelah Soeharto jatuh, saya menuliskan itu tentang orang-orang bayaran ini. Ya. Jadi dengan harapan tidak boleh ditiru, ya. Ternyata berjalan terus yang kayak gitu. Ya, karena antara lain ya karena pengangguran, kemiskinan, ya kan. Kalau menteri yang dibayar tinggi daripada yang seharusnya itu preman intelek. Ya, preman berdasi. Ya, preman berdasi itu brengsek itu. Iya, Pak. Sebenarnya tadi saya tanyakan, kalau misalnya nih kita nyewa seseorang, kemudian orang yang kita sewa itu melakukan perusakan, seperti yang terjadi kemarin di Kemang, yang menyewa orang-orang itu bisa dikenakan pidana. Oh iya bisa, harus ditelusuri. Mastermind-nya itu di situ. Ya orang yang menyewa itu mungkin cuma perantara, tapi di belakang itu orang berduit. Pasti. Karena iya. Kalaupun misalnya satu orang 50.000, tapi kalau sampai 20 orang, 30 orang, 100 orang kan lumayan juga ya, Pak. Oh iya lumayan, ya pasti orang berduit. Nah ini perilaku, kebiasaan yang begitu tuh harus dihapuskan dalam sebuah negara hukum yang demokratis ya. Harus dihapuskan, dan
harapan kita pasca Soeharto itu bersih, ternyata enggak juga. Mungkin karena itu tadi, karena masih sebagian besar masyarakat kita itu masih miskin, dibiarkan miskin, nganggur, ya, nggak punya pekerjaan, dibiarkan begitu aja, tidak ditangani, ya udah gitu nggak aware terhadap politik, sehingga ketika cekoki untuk demo begini-gini mereka mau aja. Karena mereka nggak paham. Pak, artinya kalau memang harus dihentikan, jangan diteruskan, artinya harus ada dong peraturan yang mengatur tentang larangan membayar orang untuk aktivitas politik. Betul. Harus ada ya. Harus ada itu. Ya itu pasalnya di KUHP juga itu mestinya, ya. Bahwa perbuatan-perbuatan yang merusak, yang mengorganisir kelompok yang memungkinkan terjadinya tindakan perusahaan itu harus dihukum. Karena memang lebih banyak mudaratnya ya Pak ya. Kenapa? Lebih banyak mudaratnya ya. Oh iya. Ya kita harus mulai dewasa lah. Itulah sebabnya ya saya menekankan pentingnya pemerintah transisi, ya. Pemerintah transisi itu ya menggantikan pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 2002, tetapi karena kebutuhan yang sifatnya mendesak, maka sifatnya ini sementara sambil menunggu pemilihan undang-undang tentang kepartean dan undang-undang tentang pemilu. Bahkan untuk pemilu itu yang bisa ikut pemilu tidak hanya orang-orang partai aja. Harusnya ya. Iya. Ya termasuk kemudian sambil berjalan memperbaiki kerusakan-kerusakan hukum ya akibat dari tindakan-tindakan yang selama ini seakan-akan dibiarkan itu. Iya. Tapi Pak, mengenai sampai saat ini hanya orang partai yang bisa mencalonkan diri, entah di pilkada, entah di pilpres, itu kan karena terkait dengan presiden threshold juga, yang sebesar 20%. Oh ya, itu kan karena 2002. Betul. Itu karena 2002 itu di Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2007 di pasal 222 kalau nggak salah. Iya, itulah orang-orang partai, orang-orang senior kayak Megawati, PDIP yang sakit hati sama Soeharto, itu pada akhirnya melakukan tindakan yang sama juga. Iya sih. Bahkan yang lebih merusak. Undang-Undang Pemilu tahun nomor 7 tahun 2007 itu ditandatangani oleh SBY kalau nggak salah ya. Iya, ya itulah. Maka SBY termasuk bagian daripada itu yang menghilangkan Undang-Undang Dasar 45. Iya. Padahal dia itu kan anak buahnya Soeharto. Harusnya kan dia itu setia sama Soeharto, setia sama konstitusi, setia sama Pancamarga, Sabta Marga. Dan kemudian ya jadi presiden yang benar lah, yang baik lah. Ya, tapi karena dia memasuki sistem 2002 yang antara lain ya bikinan Amerika, dan dia sendiri setia kepada Amerika, seperti menganggap Amerika sebagai tanah airnya yang kedua, ya jadilah SBY kayak gitu. Pak, harapan Bapak Pak terhadap orang-orang yang mau aja dibayar untuk kepentingan politik tertentu? Tidak kepada mereka saja, ya, tetapi kepada orang-orang di belakang mereka yang bayari itu, ya, yang bayari, yang mempunyai ide untuk melawan prinsip demokrasi, ya, yang merusak, yang melanggar hukum, itu yang ya, harusnya lebih diharapkan mempunyai intelektualitas yang tinggi
yang tidak melakukan perbuatan semacam itu lagi. Iya. Tetapi saya kira memang betul bahwa harus ada undang-undangnya yang mengatur tentang iya, harus masuk KUHP bahwa mereka itu yang berbuat seperti itu diancam hukuman, tidak hanya yang melakukan tindakan premanisme, tetapi juga yang di belakang itu tuh harus disidik betul, ya, dan ya harus dihukum. Ya, teman-teman semua, emang keberadaan orang-orang yang bisa dibayar itu Nah, di samping itu tadi pendidikan itu kita tajamkan, ya, kita perluas. Dan mungkin juga peningkatan kesejahteraan masyarakat kali, Pak. Iya, iya itu. Peningkatan kemiskinan. Betul. Nah, karena itu sudah ada pasalnya. Pasal 34 itu mengatakan fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Maksudnya adalah itu, agar mereka bisa mendapat pendidikan yang baik dan menjauhkan mereka dari kekafiran. Kalau di era Jokowi dipelihara negara nggak ada itu. Nggak ada itu. Malah dikasih undang-undang Cipta Kerja, ya, Pak? Ya, menurut saya, dan itu sudah saya tulis itu di dalam buku saya yang trilogi revolusi itu, bahwa sebelum APBN itu dibagikan untuk departemen-departemen, untuk proyek-proyek, harus disisihkan untuk fakir miskin dan anak-anak telantar ini, karena itu perintah konstitusi. Kalau APBN kan undang-undang. Betul. Ini maaf, ini perintah konstitusi. Jadi kan data mengenai orang-orang miskin, orang-orang anak-anak telantar, ya, itu kan sudah ada. Iya. Ada di BPS, ada di kelurahan, ya. Memang biasanya dari kelurahan itulah BPS itu mengambil datanya, ya. Jadi udah jelas itu berapa banyak orang miskin, berapa banyak pengangguran, ya. Itulah yang berapa negara mau membantu sesuai dengan kebutuhan mereka, ya. Artinya pendapatan orang itu bisa rendah, bisa tinggi, ya. Tetapi yang namanya kebutuhan itu standar, minimal standar, ya. Misalnya saja 5 juta per bulan, ya. Jadi itu yang paling minimal, ya. Dalam pikiran saya 5 juta per bulan itu nggak cukup untuk satu keluarga. Satu istri dengan 2 anak nggak cukup, ya. Harus naik, ya, 7,5 juta misalnya, atau 10 juta, ya. Karena mereka sumber daya manusia yang akan bermanfaat di dalam di kemudian hari, ya, di dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional, ya. Jadi mereka harus betul-betul dipelihara dengan baik. Apakah ada yayasan yatim piatu yang dikelola oleh negara, dibangun oleh negara, dan kemudian nggak ada? Ya, semua oleh swasta, semua oleh orang-orang yang mempunyai perhatian tinggi, ya, terutama orang-orang Islam, ya, yang punya perhatian tinggi terhadap yatim piatu. Nah, itu uang itu sebelum dibagikan APBN itu harus sudah ditetapkan dulu, dan ini tidak bisa dikutik-kutik, ya, oleh siapapun. Nah, sekarang malah uang haji pun diserobot, ya, orang dipajaki tinggi. Hasilnya apa? Hasilnya untuk IKN yang nggak ada gunanya, hasilnya untuk proyek-proyek PSN yang justru membikin rakyat menderita, membikin rakyat tersiksa, ya. Itu semua harus diperbaiki. Tapi siapa yang memperbaiki, kan? Apakah Prabowo bisa memperbaiki? Aku nggak yakin, ya. Cara hidupnya aja sudah nggak benar, ya.
ada seseorang yang mengatakan bahwa dia itu kalau perang nggak pernah meninggalkan anak buahnya. Dia tuh perang berapa kali? Tanyalah Pak Sunarko yang sama-sama Danjen Kopassus. Di Timur nggak perang dia. Iya. Yang perang justru anak buahnya. Iya. Ya, jadi tidak mungkin lah berharap ada perubahan besar dari Prabowo. Iya. Ya teman-teman, kalau kita bicara tentang orang-orang bayaran, mereka itu memang kan nggak membuat negara menjadi lebih baik, justru malah menjadi lebih parah ya Pak ya. Iya. Karena mereka mendukung, biasanya orang-orang yang membayar itu justru untuk melindungi kepentingan dari penguasa. Nah sekarang Betul. penguasa kita ini cenderung jalim ya Pak ya. Nah kayak kemarin itu sebetulnya FTA itu kan tujuannya baik, bagaimana mencari solusi untuk bangsa, tapi malah dipersekusi, dituduh macam-macam. Tidak hanya sekedar tujuannya baik, tetapi memang dijamin oleh undang-undang dasar. Iya, Dijamin undang-undang dasar itu. ya betul. Nah, jadi makanya kita berharap pada orang-orang yang mau dibayar itu berpikirlah gitu ya sebelum menerima order ya Pak ya. Iya, iya. Dilihat dulu nih persoalannya apa, jangan sampai orang yang memiliki tujuan baik malah dizolimi. Ada contoh lagi ya, zaman saya Iya. dulu ya, zaman saya masih menunggu proses pengadilan ya, karena Jerman ya, karena peristiwa Jerman. Rumah saya dilempari batu, kaca-kaca pecah. Kebetulan saya waktu itu diundang oleh HMI Pasir Kaliki, kok Pasir Kaliki? Ya di sekitar wilayah itulah, Jalan Riau, Jalan Citarum, ya, ke sana. Tiba-tiba datang polisi membubarkan saya, membubarkan kita. Alasannya pasal 510 itu. Kebetulan ya karena saya sedang habis rumah saya dilempari polisi, dilempari oleh orang-orang dengan batu, dan maka Komnas HAM yang waktu itu dipimpin oleh Ali Said, mantan Jaksa Agung, kemudian menjadi ketua Komnas HAM, itu memerintahkan 3 orang polisi untuk melindungi rumah saya, menjaga rumah saya. Hebat kan? Iya, itu di zamannya Pak Harto itu. Akan tetapi ketika saya dibubarkan itu, polisi-polisi yang melindungi saya ikut ke Bandung itu mencegah. Jadi berjalan terus tuh. Akan tetapi banyak sekali rektor yang menolak kedatangan saya, ya. UNS Solo itu menolak saya. Kemudian adalah di hampir semua lah universitas itu selalu diawali dengan penolakan, ya. Tapi saya dan mahasiswa kalau misalnya ditolak itu ya udah orasinya di pelataran parkir aja, ya. Jadi nggak dikasih gedung itu. Nah itu juga tangan-tangan jahil dari rejim. Iya. Ya. Sama kayak kemarin. Iya ya. Rocky Gerung kan pernah ditolak juga. Iya. Ya. Itu berjalan terus sampai sekarang. Jangankan Rocky Gerung, bisa Ustadz Abdul Somad aja. Oh iya betul. Dipersekusi kayak gitu. Betul. Iya. Jadi ini ya, kalau kita tidak akan mengatakan bahwa rektor itu dibayar, ya, tapi rektor kemudian dibikin tunduk oleh rektor UGM terhadap ijazahnya Jokowi, ya kan begitu juga. Dia bukan orang bayaran, tapi ada kekuatan di dalam kekuasaan itu yang membuat dia berbuat begitu. Ini kerusakan juga, penipuan ijazah, ya kan? Kerusakan juga. Ya harusnya ya disidik. Iya. Ya mudah-mudahan ya kalau misalnya nanti mungkin kita berharap pada pemerintahan Prabowo, atau kalau nggak pemerintahan setelah itu atau pemerintahan transisi, akan ada undang-undang yang mengatur tentang masa bayaran ya Pak ya. Iya ya. Agar Indonesia itu ke depan lebih baik. Iya. Dan kita tuh masyarakat tuh lebih cerdas dalam berpolitik, dalam menilai sebuah keadaan ya Pak. Janji makanan 50.000, 100.000, justru menyerang orang-orang yang sedang berusaha membuat negara ini menjadi lebih baik ya Pak ya. Tapi kalau misalnya
preman-preman itu dimasukkan ke dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar, di mana dipelihara oleh negara, artinya disantuni dengan baik, minimal sesuai dengan kebutuhannya, disekolahkan. Iya. Saya kira nggak akan terjadi juga itu. Iya. Kuncinya pada kesejahteraan. Betul. Ya. Tapi kalau kemudian partai yang kemudian dibayar untuk memanipulasi hasil pemilu, ya itu preman berdasi. Ya teman-teman, demikianlah perbincangan saya yang menarik dengan Pak Bintang, karena memang masa bayaran ini selalu muncul setiap kali ada demonstrasi tandingan, demonstrasi yang dikerahkan untuk mempersekusi pihak tertentu seperti yang dialami oleh Forum Tanah Air kemarin. Pak Bintang, terima kasih Pak Bintang. Terima kasih. Ya teman-teman semua, kita bertemu pada podcast selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.